Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Febriana Pratiwi, NIM 20040564041, jurusan Ilmu Seni dan Arsitektur Islam. Dosen pengampu Bapak Komari MSI. Nah, video kali ini akan menjelaskan tentang gerakan membangun moderasi beragama. Indonesia adalah negara yang sangat luas, dengan ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Memiliki luas area hampir 2 juta km persegi dengan populasi sebanyak 270 juta jiwa. Indonesia memiliki beragam suku, bahasa, agama, budaya, atau adat istiadat. Masyarakat Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keragaman dapat menjadi integrating force yang mengikat masyarakat, namun dapat menjadi penyebab terjadinya benturan antar budaya, antar ras, etnik, agama, dan antar nilai-nilai hidup. Lalu, apa moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan atau pemahaman agama yang sangat kaku, maupun ekstrem kiri, yaitu pemahaman agama yang sangat liberal. Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejawantahkan ajaran Islam yang sangat esensial, ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia, bukan hanya pada saudara seiman, tapi juga pada saudara yang beda agama. Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada, yang diyakini sebagai sunatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apabila sampai pada pengkarifan terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada asas keimanan atau kebangsaan. Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan, dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Selain itu, negara Indonesia merupakan negara dengan juta keragaman di dalamnya, yang mencakup bahasa, suku, status sosial, budaya, dan agama. Hal ini membuat Indonesia mendapat julukan sebagai negara multikultural. Multikultural di Indonesia menjadi sebuah mozaik khazanah bagi kehidupan di dalamnya. Multikultural yang terjadi di Indonesia, disadari ataupun tidak disadari, sering berujung dengan berbagai konflik yang mendorong potensi ancaman, sehingga diperlukan suatu keterlibatan seluruh masyarakat guna mewujudkan perdamaian bangsa negara. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, diperlukan suatu kerjasama dengan para cendekiawan yang memiliki perhatian terhadap persoalan multikultural dengan memberikan pemahaman serta informasi terkait keberagaman di berbagai lingkup
untuk membangun kesadaran multikultural secara bersama. Untuk menghindari ketidakselarasan dalam konteks fundamentalisme, agama perlu ditumbuhkan aturan beragama yang moderat secara terbuka atau sering disebut sebagai sikap moderasi beragama. Lantas, bagaimana moderasi beragama dapat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat multikultural? Moderasi beragama merupakan proses pemahaman dan pengawalan ajaran agama yang dilakukan secara seimbang supaya terhindar dari perbuatan ekstrim ketika menerapkannya. Prinsip moderasi beragama sudah terkandung dalam agama, yaitu keseimbangan serta keadilan. Memahami moderasi beragama harus secara tekstual bukan konseptual. Seperti halnya moderasi beragama di Indonesia, bahwasanya yang dimoderatkan bukan agama di Indonesia, melainkan pemahaman atau cara individu beragama yang perlu dimoderatkan. Selanjutnya, moderasi beragama menjadi sebuah penengah dalam keberagaman agama yang ada di Indonesia. Moderasi menjadi kultur Nusantara yang berjalan seiring, tidak saling menyangkal antara kearifan lokal dan agama, melainkan bersikap toleran serta mencari penyelesaiannya. Mewujudkan moderasi beragama sebaiknya menghindari sikap inklusif yang tidak terbatas terhadap pengakuan kemajemukan dalam masyarakat, kemudian diwujudkan melalui keterlibatan langsung terhadap realitas yang ada. Menumbuhkan moderasi beragama diperlukan pendekatan agama serta pendekatan multikultural. Namun, pendekatan agama lebih didahulukan karena dominan terhadap kehidupan seseorang. Perlu digarisbawahi bahwa sebagai penganut agama, lebih baiknya menghindari sikap berlebihan dalam beragama. Perlu adanya suatu upaya untuk mengembangkan pengetahuan multikultural bagi setiap lapisan pada masyarakat, serta meningkatkan kerjasama antar umat beragama dengan pemerintah terhadap pembinaan kerukunan umat beragama di Indonesia. Pada hakikatnya, moderasi beragama dimengerti sebagai usaha untuk bersikap terbuka, namun bukan berarti mendukung upaya untuk menjadikan agama sebagai jalan komersial, melainkan sebagai upaya untuk menaati serta menjunjung tinggi ajaran agama sebagai kesejahteraan hidup dan menjadikannya sebagai karakter. Islam mengklarifikasikan moderat menjadi 4, yaitu pertama, moderat dalam ibadah, kedua, moderat dalam tasbih, tiga, moderat dalam akidah, dan keempat, moderat dalam budi pekerti. Dalam moderasi beragama, apabila timbul sebuah kerusakan sebagai efek pemahaman terhadap moderasi beragama, maka itu bukan moderasi, tapi itulah kerusakan yang harus dihindari. Dan selanjutnya yaitu agama Islam menawarkan konsep tentang moderasi beragama ada 9, yaitu pertama, tawasud atau mengambil jalan tengah, kedua, tawazun atau berkeseimbangan, ketiga, itidal atau lurus dan tegas, keempat, tasamuh atau toleransi, kelima, musyawarah atau egaliter, keenam, syuro atau musyawarah, ketujuh, islah atau reformasi, 8, aulawiyah atau mendahulukan, dan yang terakhir yaitu tathawur wa ibtikar atau dinamis dan inovatif. Sikap moderasi beragama yang bisa diterapkan dalam negara multikultural diantaranya bisa dilakukan melalui menghormati pendapat orang lain, yaitu pertama,
menghargai agama, suku, ras, dan budaya lain. Kedua, mengakui keberadaan orang lain. Dan ketiga, sikap toleransi serta tidak memaksa keinginan dengan cara kekerasan. Selain itu, moderasi beragama dapat ditumbuhkan melalui dialog kebangsaan, sarasehan, maupun pengajian. Dan selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multi budaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan, dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Menghadapi keragaman, maka diperlukan sikap moderasi. Bentuk moderasi ini bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Sikap moderasi berupa pengakuan atau keberadaan pihak lain, pemilikan sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Dan diperlukan juga peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menghubung-kembangkan wawasan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia untuk terwujudnya keharmonisan dan kedamaian. Nah, itulah penjelasan tentang moderasi beragama. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Santri Siaga Jiwa Raga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.